Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat soal equation pada Google Formulir menggunakan LaTeX dan Snipping Tools. Nah, sebelum kita lanjut pada tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, yang pertama kita buka halaman Google. Kemudian pastikan bahwa kalian sudah login ke Chrome dengan email kalian. Kalau sudah, kalian klik icon persegi itu, kemudian klik Drive. Nah, ini akan diarahkan ke drive kalian. Jadi drive ini bisa kalian kontrol di HP masing-masing. Oke, ini sudah kebuka, kita klik icon plus. Kemudian klik folder, kemudian kita rename. Jadi kita rename ini misalkan soal online, klik buat. Oke, kalau sudah kita klik icon plus lagi, scroll sampai bawah, kemudian kita pilih yang Google Formulir. Oke, ini sudah diarahkan ke blank dokumen atau dokumen kosong. Jadi kita klik di bagian ini, formulir tanpa judul, kita ganti judulnya dengan misalkan soal ujian akhir semester. Oke, kita klik di sini, ganti. Nah, kemudian untuk deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak, terserah kalian. Kemudian kita klik bagian keduanya, ini kita ganti dulu, bentuknya adalah jawaban singkat. Ini kita mau ganti untuk nama lengkap respondennya, nama lengkap. Oke, kalau sudah kita klik wajib diisi ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan bagian kedua, kita pakai duplikat. Ini kita ganti dengan kelas. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik icon plus atau boleh duplikat lagi. Kemudian ini kita ganti dengan password atau token, boleh. Nah, ini otomatis akan muncul begini. Kita pilih yang teks. Jadi kita mau buat passwordnya, jadi kita bikin teks. Kemudian ini kita masukkan teksnya, misalkan ABC 123. Oke, ini text correctionnya. Jika respondennya memasukkan password yang salah, kita bisa tulis di sini kalimatnya, nanti muncul otomatis. Mohon maaf, password yang Anda masukkan salah, misalkan seperti itu. Opsional ya, boleh diganti, terserah teman-teman. Kalau sudah, kita review dulu. Oke, ini tampilannya begini untuk bagian pertamanya. Jadi mereka akan mengisi nama lengkap, kemudian kelas, kemudian passwordnya, kemudian baru mengirim. Oke, kita tambahkan bagian kedua, klik bagian ini. Nah, di sini kita klik bagian tanpa judul, kita ganti misalkan soal matematika, atau terserah teman-teman jika mau membuat soal apa. Oke, untuk deskripsinya ini bisa kita taruh, ini opsional juga sih. Misalkan kita taruh, jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tambahkan bagian selanjutnya, kita klik icon plus. Nah, ini kemudian ini sudah pilihan ganda otomatis ya. Nah, ini kita klik di sini, kemudian kita lihat dokumennya. Jadi kita siapkan dokumennya. Nah, ini soal-soal ini bisa kita copy langsung. Kita coba copy ya. Oke, kita copy. Ini kita buka Google Formulirnya lagi. Kita paste di sini. Test.
Oke, nah ini sudah otomatis di sini. Tapi lihat ini bagian yang equation-nya ini dia rusak gitu. Jadi sebenarnya untuk Google Formulir ini dia tidak mensupport untuk soal-soal equation kayak untuk matematika dan soal-soal eksak lainnya. Kita hapus dulu ya. Kita harus menggunakan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu ada LaTeX dan Snipping Tools. Oke, kita coba pakai yang pertama dulu untuk kode Cox atau LaTeX. Nah, ini kode Cox atau LaTeX. Nah, ini adalah halamannya. Bisa kalian ketik di Google aja kode Cox, akan muncul halaman ini. Kemudian di sini ada text box-nya. Jadi di sini nanti kita akan mengetik soalnya pada box ini. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Oke, ini ya, persamaan kuadrat. Oke, kita ketik di sini ya, persamaan kuadrat. Nah, perhatikan ketika kalian mengetik pada box, kalian harus memperhatikan tulisan yang ada di bagian bawah box ini. Jadi kalau bentuknya italik atau tulisan miring, maka dia tidak akan ke copy saat kita salin, saat kita menempel pada Google Form gitu. Ini harus pakai kode. Jadi kodenya adalah ini /text kemudian kurung kurawal. Nah, teksnya kalian ketik di antara kurung kurawal ini. Nah, ini sudah rata, jadi bisa kita lanjut. Oke, kemudian terus kuadrat. Oke. Nah, ini kalau sudah pakai kode Cox ini, untuk kode-kode pada equation-nya ini sama dengan yang sering kita gunakan ketika kita mau mengetik soal equation pada Word. Jadi tinggal kalian lihat atau sesuaikan dengan kotak-kotak yang ada di atas. Tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan soalnya, bentuknya bagaimana tinggal kalian pilih. Kira-kira begitu ya. Jadi kita skip aja. Oke, ini sudah selesai soalnya. Kita copy linknya, klik di sini. Kemudian kita pilih yang copy link address. Kemudian kita kembali ke Google Formulirnya. Oke, kita klik icon picture atau icon gambar ini. Kemudian kita pilih yang melalui URL. Kemudian kita paste linknya di sini. Oke. Nah, kalau sudah, klik sisipkan gambar. Oke, di sini sudah muncul soalnya. Jadi soal equation-nya kita munculkan ke Google Formulir, jadi dia tidak rusak. Oke. Jadi kita review dulu. Selesai, nanti saja sekalian. Oke, untuk opsinya kita lihat soalnya. Jadi kita tambahkan dulu A, B, C, D sampai E. Kemudian kita lihat soalnya. Oke, nanti kita pakai kode Cox lagi karena jawabannya itu dalam bentuk pecahan, jadi kita harus pakai kode Cox. Ini jawabannya dalam bentuk pecahan ya, jadi kita pakai kode Cox lagi. Oke, kita pilih yang bagian pecahan ini, ada pembilang dan penyebutnya, ditaruh aja di sini. Oke, kalau sudah kita copy link address, lakukan hal yang sama kayak tadi. Kemudian kita kembali ke Google Formulirnya. Nah, sini kita pilih icon picture. Kemudian pilih melalui URL, kita paste di sini, pastekan di sini.
Oke, kalau sudah kita sisipkan gambar. Oke, sudah muncul ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk opsi D dan seterusnya ya. Oke, jadi kita bikin sampai opsi E selesai. Kalau sudah, kita klik wajib diisi. Jadi begini ya tampilannya teman-teman untuk soal equation. Jadi tidak rusak rumus-rumusnya. Kemudian kita klik icon plus untuk soal kedua. Kita lihat soalnya. Nah, pada soal kedua ini saya mau menjelaskan tentang menggunakan snipping tools. Kalau tadi kita pakai latex, sekarang kita pakai snipping tools. Jadi snipping tools ini perangkat bawaan Microsoft, ada pada komputer kalian masing-masing. Misalkan yang mau kita ambil soal ini, kita klik snipping toolsnya. Nah, kemudian kita klik new. Kemudian kita arahkan ke bagian yang mau kita capture. Jadi ini ibarat kalau di HP itu kayak screenshot loh. Nah, ini kalau sudah, oke, kita lepas, kemudian kita save, kemudian kita rename. Oke, kemudian sebelum kita save, lihat dulu ini ada di folder mana biar gampang dicari. Kemudian save. Oke, kembali ke Google formulirnya, kita klik icon picture lagi. Nah, kali ini yang kita pilih adalah unggah. Kemudian kita cari. Nah, tadi yang kita simpannya di mana? Tinggal diklik, kemudian kita open. Oke. Nah, ini dia sudah ada di formulirnya. Nah, kemudian untuk opsinya, kita lihat soalnya. Oke, ini kan bisa kita ketik. Jadi kalau yang bisa diketik, diketik. Ini kita ketik aja ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik wajib dikirim. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, klik icon plus lagi. Jadi kita coba 3 nomor, 3 soal. Kita lihat soalnya. Misalkan soal yang bentar ya. Nah, misalkan yang mau kita ambil soal ini. Ini kan equation ini untuk opsinya, jadi kita tidak perlu snipping tool satu persatu, jadi kita langsung aja ambil semuanya. Jadi soal sama jawabannya, kita klik snipping tools, klik new, kemudian kita ambil bagian yang mau kita capture. Ini kita ambil soal dan jawabannya sekalian, supaya lebih menghemat waktu gitu. Save, kita rename. Oke, kita save. Nah, kita kembali ke Google formulirnya. Kita buka lagi Google formulirnya. Kita klik icon picture. Langkahnya masih sama seperti nomor 2.
Kemudian kita cari filenya. Nah, kita cari filenya. Oke, kita open. Oke. Nah, sudah ya. Jadi di sini sudah tampil soal dan jawabannya sekaligus. Jadi tidak perlu kita untuk satu persatu lagi. Nah, opsinya tinggal kalian ketik aja A, B, C, D sampai E. Jadi respondennya hanya mengklik di bagian opsi-opsinya aja sesuai dengan soal yang di atas. Oke, kalau sudah kita klik wajib diisi. Jadi semua soal itu harus mengklik wajib diisi. Ini begini tampilan Google formulirnya, soalnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya ketika kalian sudah menyelesaikan soal-soal yang mau kalian ujiankan, kita harus membuat pengaturan kuis. Jadi kita bisa memasukkan kunci jawaban. Kita klik pengaturan, kemudian di bagian pengaturan umumnya ini kita klik yang batasi satu tanggapan, yang sisanya kita kosongkan saja ya, biar tidak rumit saat kita lihat responnya. Kemudian kita klik bagian presentase. Ini kita kosongkan saja, tapi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau mengacak soal, tinggal kita centang di sini. Kemudian untuk berikutnya adalah kuis, yakni yang penting ini kita enable atau kita aktifkan dulu kuisnya. Oke, untuk bagian rilis nilai kita pilih yang bagian atas segera setelah selesai pengiriman. Kemudian untuk respondennya, dia boleh melihat nilai poinnya saja ya, yang sisanya kita sembunyikan. Klik simpan, selesai. Oke, kemudian kalau sudah kita sudah mengatur itu, kita bisa menambahkan kunci jawaban pada setiap soal. Jadi kita klik saja di sini. Kemudian di bagian pojok kiri bawah itu akan muncul kunci jawaban. Pilihan untuk kita masukkan kunci jawabannya. Ini ada di sini. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita atur poinnya. Misalkan satu soal kita kasih 10 poin. Nah, ini kita pilih jawabannya yang benar yang mana, tinggal kita klik. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Klik selesai. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk soal berikutnya. Oke, sudah kita taruh kunci jawabannya. Kita review dulu ya. Ya, begini tampilannya pada Google Formulir. Misalkan kita isikan nama sembarang, kemudian kelasnya, kemudian password. Ini misalkan saya isi passwordnya salah. Nah, otomatis muncul text correctionnya. Jadi kita ganti dengan password yang benar. Klik berikutnya. Nah, baru diarahkan ke soal yang tadi kita buat. Nah, ini tampilannya. Nomor 1 sampai nomor 3. Ini sudah ada poin-poinnya juga. Satu soal itu 10 poin. Kita coba isikan jawabannya ya. Mau kita lihat skornya. Nah, misalkan nomor 1, coba kita klik aja jawabannya. Misalkan nomor 1 kita klik sembarang pokoknya. Kemudian kita lanjut
Soal nomor 2 kita klik lagi jawabannya. Kemudian soal nomor 3 kita klik lagi. Oke, kemudian kita klik kirim. Oke. Nah, setelah itu akan muncul halaman ini, lihat skor, kita klik. Nah, ini skornya tampil. Nah, jadi begitu penggunaan Google Formulir, jadi bisa langsung responden melihat nilai mereka. Jadi sangat recommended sih untuk melakukan penilaian di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, demikian ya tutorial pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.